emosional anak. Apa sih itu filsafat pendidikan? Filsafat pendidikan adalah cabang filsafat yang membahas tentang prinsip, tujuan, dan metode pendidikan. Melalui filsafat pendidikan, kita dapat memahami bagaimana proses pendidikan dapat membentuk aspek-aspek kehidupan anak termasuk perkembangan emosional mereka. Perkembangan emosi anak melibatkan kemampuan mengenali, mengekspresikan, dan mengelola emosi. Filsafat pendidikan berperan penting dalam menciptakan pendekatan yang holistik untuk membantu anak mengembangkan kecerdasan emosional atau emotional intelligence. Yang kedua yaitu ada prinsip utama filsafat pendidikan dalam perkembangan emosi anak. Ada beberapa aliran filsafat pendidikan yang memberikan pandangan yang berbeda namun semuanya mendukung perkembangan emosional anak. Yang pertama yaitu ada humanisme. Humanisme menekankan pentingnya kasih sayang, empati, dan pengembangan anak. Anak diajarkan untuk mengenali emosi mereka dan menghargai emosi orang lain. Fokus pada hubungan yang positif antara guru dan siswa. Yang kedua yaitu ada eksistensialisme. Memberikan ruang bagi anak untuk mengalami dan memahami emosi mereka secara mendalam. Anak diajarkan untuk menerima dan memahami atau memaknai emosi mereka sebagai bagian dari pengalaman hidup, yaitu mengembangkan rasa tanggung jawab terhadap emosi mereka. Yang ketiga yaitu ada pragmatisme. Menekankan pembelajaran dari pengalaman nyata, anak belajar mengelola emosi melalui pengalaman langsung seperti bekerja dalam kelompok atau menyelesaikan konflik. Yang keempat yaitu ada idealisme. Mengutamakan pengembangan nilai-nilai moral yang dapat mempengaruhi pengelolaan emosi. Anak belajar untuk mengendalikan emosi mereka berdasarkan prinsip moral yang diajarkan. Selanjutnya yaitu ada peran filsafat pendidikan dalam perkembangan emosional anak. Yang pertama yaitu membantu anak mengenali dan mengekspresikan emosi. Pendidikan yang berdasarkan filsafat mengajarkan anak untuk mengenali berbagai jenis emosi seperti marah, sedih, bahagia, dan takut. Contohnya yaitu melalui cerita atau diskusi, anak diajak untuk mengidentifikasi emosi yang dirasakan tokoh dalam cerita. Yang kedua yaitu ada mendorong anak untuk mengelola emosi secara positif. Filsafat pendidikan mengajarkan pengendalian emosi dengan menggunakan pendekatan reflektif dan logis. Contohnya yaitu anak diajarkan teknik penerapan untuk menenangkan diri atau diarahkan untuk berpikir sebelum bereaksi. Yang ketiga yaitu ada membangun lingkungan emosional yang aman. Filsafat pendidikan membantu menciptakan suasana belajar yang hangat dan mendukung di mana anak merasa dihargai dan didengar. Contohnya yaitu guru bersifat sabar dan tidak menghakimi anak saat anak mengungkapkan perasaan mereka. Yang keempat yaitu ada mengembangkan empati dan hubungan sosial yang positif. Anak diajarkan untuk memahami emosi orang lain dan berempati yang memperkuat hubungan sosial mereka. Contohnya yaitu melalui kerja kelompok, anak diajarkan untuk menghormati pendapat dan perasaan orang lain. Yang kelima yaitu ada menanamkan nilai-nilai moral. Pendidikan berbasis filsafat membimbing anak untuk mengelola emosi berdasarkan nilai-nilai moral seperti kesabaran, pengampunan, dan tanggung jawab. Contohnya yaitu anak diajarkan untuk memaafkan teman yang berbuat salah. Selanjutnya yaitu ada pendekatan praktis dalam pendidikan. Yang satu yaitu pembelajaran sosial dan emosional atau SEL. Pendekatan yang mengintegrasikan pembelajaran emosi dalam kurikulum. Anak diajarkan keterampilan seperti kesadaran diri, pengelolaan emosi, dan pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu diskusi reflektif. Anak diajarkan untuk berbicara tentang pengalaman emosional mereka dalam lingkungan yang aman. Yang ketiga yaitu aktivitas bermain peran. Anak berperan sebagai tokoh yang mengalami emosi tertentu untuk belajar bagaimana menghadapinya. Selanjutnya yaitu ada dampak positif filsafat pendidikan terhadap emosi anak. Anak menjadi lebih mampu mengenali
dan mengontrol emosi mereka. Selanjutnya, meningkatkan kemampuan sosial seperti berempati dan bekerja sama. Selanjutnya, membantu anak menghadapi stres atau tekanan dengan cara yang sehat. Lalu, memperkuat hubungan antara anak, guru, dan teman sebayanya. Kesimpulan dari materi ini adalah filsafat pendidikan berperan penting dalam pengembangan emosi anak dengan menyediakan kerangka kerja yang mendukung kecerdasan emosional melalui pengajaran yang mengutamakan nilai-nilai moral, pengalaman reflektif, dan hubungan interpersonal yang positif. Anak tumbuh menjadi individu yang emosional dan sosial yang seimbang.